Sengketa Desa Adat Prerenan menggugat pemerintah daerah Badung terkait sempadan Tukat Surungan dan Bausan berlanjut ke PT UN. Ini menjadi sorotan publik, tidak ketinggalan. Wakil Ketua 2 DPRD Badung, Imade Wijaya yang juga Bendesa Adat Tanjung Benoa angkat bicara. Saya juga selaku Bendesa Adat, nanti saya bicara selaku wakil rakyat. Kita melihat ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas instruksi dari peraturan Mendagri yang turun, yang diterima mungkin di tahun 2024 ini bulan kemarin, tidak salah itu aturan menyatakan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur, kan begitu. Nah, kalau kita melihat juga kewenangan Desa Adat berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019, nah kita kan harus merunut terhadap pemanfaatan tanah-tanah negara yang ada di seluruh Bali, dan sebelum peraturan Perda diturunkan di Provinsi Bali, sebelum juga Mendagri menurunkan surat ini, sebelumnya undang-undangnya di Badan Pertanahan itu Desa Adat berhak mohon sesuai dengan kasadah daripada Desa Adat mempertahankan Trite Kerana, dan hubungan salah satunya kan hubungan manusianya dengan lingkungan. Jadi punya kewajiban. Lalu bahasa Balinya ngupepira kayangan 3, ya sudah tentu ada tanah-tanah negara yang menjadi tanah negara bebas. Itu Desa Adat memiliki kewenangan, dan banyak Desa Adat yang sudah mendapatkan itu sebelum-sebelumnya peraturan ini turun. Nah, di sini rancunya karena aturan kemarin turun memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Nah, ini mungkin perlu konsultan yang dari pusat diturunkan untuk mendamaikan ini, mana kewenangan-kewenangan adat yang kita akui sepanjang masih hidup itu kan sudah diakui negara juga. Satu sisi pemerintahan adat, dia memiliki rakyat, masyarakat adatnya memiliki wewidangan yang sangat jelas di setiap awig-awig yang dimiliki, peraram yang ada. Di sini pemerintah daerah harus memberikan jawaban, karena pemerintah kadang-kadang juga di sini boleh, di sini kepada investor juga boleh. Nah, ini perlu kalau menurut saya selaku pembawa adat, salah satu Bendesa Adat, menurut saya sih punya kewenangan. Kita selaku Bendesa Adat memohon tanah negara itu, karena sebelum-sebelumnya itu banyak Desa Adat yang bisa memohon tanah-tanah negara, dan itu tidak salah. Pemerintah digugat sekarang ini atas sepadan-sepadan yang diberikan malah ke investor, walaupun aturan mainnya tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah sebenarnya kan harus diselesaikan dulu di BPKAD, minimal ada sertifikat hak guna pakai. Kalau sertifikatnya yang kita ketahui kan SHP. Jadi tanah-tanah negara masukkan dulu di berkas BPKAD menjadi aset daerah. Nah, di situ baru secara legitimasi pemerintah bisa bekerja sama. Ini yang kita ketahui, tanah-tanah negara yang dulu dimohon, baik itu oleh Desa Adat boleh dimohon oleh siapapun, malah perorangan juga, ini dilakukan kerjasama. Ini yang menjadi contoh kurang bagus bagi saya melihat bahwa di masyarakat adat itu banyak orang pintar juga, kerama-kerama kita dipertanyakan kepada Bendesa.
ini tanahnya belum bersertifikat, belum menjadi biodata aset di BPKAD. Kenapa kok serta-merta bisa pemerintah mengontrakkan dengan pihak ketiga? Nah, kenapa tidak diberikan kepada pemerintah adat, desa adatnya untuk kepentingan yang lebih besar terhadap masyarakatnya? Kalau menurut tiang itu pemerintah nomor 2 lah dulu. Desa adatnya kita duduk bersama, begini, aturannya begini. Ya di pemerintah itu kan, pemerintah daerah itu adalah pengayom daripada masyarakat yang merupakan pemerintahan daerah yang membawahi beberapa desa-desa adat, sama dengan kepala desa dan kelurahan. Jadi bapak angkat dari semua berdesa-berdesa itu kan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota. Nah di sini jangan sampai terjadi overlap antara pemerintahan adat dengan pemerintah. Dan di situ tiang lihat, tiang berbicara selaku pendesa, masyarakat adat juga memiliki kewenangan di sana. Dan betul-betul memang dipergunakan untuk kepentingan masyarakatnya. Ya. Sedikit Pak Ketua, Niki kasusnya Niki kan besok sidang PT UN, belum ada jalan keluar, belum ada pertemuan Niki. Titik terang antara Pemkab dengan desa adat Pak Ketua. Kalau menurut Pak Ketua kenapa? Apanya itu? Nggak ada jalan keluarnya nggak apa gimana nih? Ya jalan keluarnya kita harus uji materi di pengadilan. Kalau itu memang jalan penyelesaian yang harus dilakukan. Nah sekarang kan pihak-pihak yang bisa turun dari pemerintah pusat pun, dari konsultan ahli yang bisa menyimak kejadian seperti ini, penyelesaiannya bagaimana? Karena akan merunut kepada desa-desa adat yang lain dan menjadi acuan ke depan bagaimana fungsi pemerintah daerah mengayomi masyarakat adatnya. Kan begitu. Di satu sisi pemerintah daerah memiliki aturan perundang-undangan yang dipegang, di desa adat juga memiliki aturan perundang-undangan yang sudah diturunkan. Nah, biar tidak membingungkan, bagaimana caranya ini di sini? Jadi kepolisian yang melakukan penyelidikan, kehakiman, kejaksaan yang melakukan tuntutan dan putusan-putusan yang bisa dipakai acuan ke depannya, ya ini pemerintah perlu memberikan jawaban yang terbaik. Kalau permasalahan jalurnya menuju persidangan, ya memang di sini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ya betul juga. Desa adat boleh mengajukan gugatan terhadap pejabat pemerintah di PT UN kan. Nah sekarang hasilnya itu di situ ya bidang bagian yang memberikan jawaban. Di sini kita tunggu bukan masalah menang dan kalahnya, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan real di lapangan yang terjadi. Nah, itu menurut dia perlu ketegasan dari hasil yang mungkin dari kejadian ini nanti akan menjadi acuan kepada desa adat yang lain. Dan tidak di desa Berauh aja ada tanah sepadan, ya termasuk saya ada tanah yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah yang notabene belum bersertifikat. Mungkin karena dasar kewenangan yang kemarin itu didapat. Padahal tanah itu masuk menjadi kelajakan desa adat dan sebelumnya menjadi labo Duen Pura. Bisa karena seperti itu kejadiannya. Nah, tergantung sekarang desa adat dari semua desa adat yang ada di seluruh Bali dan di Badung ini, kadang-kadang ada yang berpikir untuk melakukan gugatan, ada yang seperti desa Berawuhnya itu macam-macam. Nah ini kita ingin menunjukkan mencari hak kita itu, ya sudah tentu silakan masing-masing. Apa jadi harapan Pak? Yang sekarang ini sebagai wakil rakyat ya pemerintah harus memberikan pengayoman dan duduk bersama, walaupun undang-undang dibuat oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang penting keselarasan itu yang terpenting. Badung ini
bisa eksis pariwisata, bisa jalan, peran adat yang cukup memberi andil. Nah, bagaimana mengemas hubungan harmonis ini, itu aja yang jangan sampai besok ada gugatan-gugatan di adat yang lain. Ini kan pemerintah kurang bagus. Bagaimana membuat keharmonisan ini, jadi dengan gugatan ini mungkin ada hikmah yang nanti kita akan lihat bagi pemerintah ke depan ini. Bukan permasalahan gugat-menggugatnya yang nanti ditonjolkan, tetapi hikmah dari desa adat Prerean memohon haknya ini, karena sama-sama punya hak dan sama-sama memiliki pemerintahan adat dan pemerintahan daerah. Itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya.